Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masih berada di dalam bab Maja'a fir Ruqa wat Tamaim, bab terkait dengan hal-hal yang datang berkenaan tentang ruqyah dan tamimah. Kemarin kita telah membaca dua hadis. Yang pertama hadis dari Abu Bashir Al-Ansari terkait dengan kisah bagaimana beliau pernah bersafar dengan Nabi dan Nabi SAW mengutus utusan untuk memerintahkan agar tidaklah setiap ada unta yang memakai jimat-jimat di lehernya kecuali harus diputus. Demikian pula kita di malam ini masuk dalam pembahasan berkaitan dengan hadis lanjutan dari pembahasan ini, yaitu berkaitan dengan pembahasan yang ada di halaman 79. Pembahasan di halaman ke-79. Pembahasan yang ada di halaman ke-79 dari buku cetakan Dar Al-Asimah, buku Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Di sini beliau bawakan satu hadis berkaitan dengan masalah ruqyah, tamimah dan tiwalah. Ruqyah, tamimah dan tiwalah. Ini perlu dibedakan beberapa jenis hal-hal yang dijadikan sebagai perkara yang bisa saja mengantarkan kepada kesyirikan. Kata beliau, wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Nabi bersabda. Kata Nabi, inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, ar-ruqa, ruqyah, wat tamaim, tamaim jamak dari tamimah. Sesungguhnya tamimah, ruqyah dan tamimah, wat tiwalah dan tiwalah, itu syirik. Rawahu Ahmad, Abu Daud. Rawahu Ahmad dan juga Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Nanti akan kita jelaskan apa itu ruqyah yang syirik, apa itu tamimah yang syirik, dan apa tiwalah yang syirik. Apa itu ruqyah, tamimah, tiwalah nanti datang dalam hadis lanjutan. Kata beliau, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sayati syarhu mufradatil hadits fi kalamil musannif rahimahullahu. Akan datang nanti penjelasan berkaitan dengan tiga makna kata-kata yang telah berlalu tadi, ruqa, tamaim dan tiwalah, dalam hadis yang akan datang. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna isti'mala hadhihi al-asya' liqasdi daf'il madari wa jalbil masalih min 'indi ghairillahi syirkun billah. Kata beliau, sesungguhnya dalam hadis ini Rasul memberitakan kepada kita, yukhbir, Nabi memberitakan, apa yang diberitakan Nabi? Anna isti'mala hadhihi al-asya', bahwa menggunakan perkara-perkara ini, yaitu ruqyah, tamimah dan tiwalah. Walaupun belum dijelaskan, nanti akan kita jelaskan apa itu ruqyah, tamimah dan tiwalah dari penjelasan Syekh. Langsung dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskannya, bukan dari Syekh Shalih Fauzan. Sesungguhnya menggunakan perkara-perkara ini, ruqyah, tamimah dan tiwalah, liqasdi daf'il madar, dengan maksud untuk menolak bahaya, wajal bil masalih, atau untuk mendapatkan maslahat.
Karena memang jimat dipakai untuk dua, apakah untuk menolak dari bahaya, menangkal. Menangkal juga ada dua, ada menangkal supaya nggak masuk, ada menangkal yang sudah ada supaya cepat sembuh. Wajal bil masalih, atau yang kedua orang pakai jimat itu fungsinya untuk dapat kebaikan. Sehingga pakai jimat anggapannya supaya sehat, supaya tidak sakit. Atau dia menempuh sarana kesyirikan agar dia mendapatkan kekayaan dengan cepat. Ini hal-hal yang dipakai oleh sebagian orang. Dan itu semua dilakukan untuk apa? Min indi ghairillah. Dilakukan dari sisi selain Allah. Yaitu dia menggantungkan sesuatu pada perkara-perkara yang dia berikan untuk selain Allah. Maka ini adalah syirkun billah. Ini namanya syirik. Kenapa? Ini alasannya. Li'annahu la yamliku daf'ad dar. Karena sesungguhnya tidak ada yang memiliki perkara yang dapat mencegah bahaya, wajal bal masalih, wajal bal khair, dan juga mendapatkan kebaikan illallah subhanahu. Kecuali hanya Allah saja. Nah jadi sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan, dia dikatakan suatu kesyirikan karena memang alasannya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah. Jadi kalau kita mau menyembuhkan seorang dari penyakit, enggak kita sandarkan kepada Allah, ini bisa syirik. Kalau ada orang umpama dia sakit, terus ingin mengobati penyakitnya, izalatu ya al-marid, dia mau menghilangkan suatu penyakit yang ada pada jiwanya. Lalu dia mengkonsumsi obat, mendatangi dokter. Kalau dia menganggap bahwa obat dan dokter ini adalah satu-satunya penyembuh, bukan atas izin Allah, ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Walaupun dokter dan obat tadi nggak ada kaitannya sebenarnya dengan sarana kesyirikan. Tapi ketika kita menggantungkan sesuatu dan menyatakan bahwa sesuatu itu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab, ini bisa mengantarkan pada kesyirikan. Karena memang nyatanya dokter dan obat itu hanya perantara saja. Tentu saja semua itu terjadi kesembuhan, itu semua atas izin Allah. Betapa banyak orang yang sudah menghabiskan ratusan juta untuk berobat. Demikian pula sudah menghabiskan uang banyak untuk mendatangi para dokter ahli dalam bidangnya, dalam ilmu medis. Tapi tidak kunjung sembuh kalau Allah tidak takdirkan. Tapi bahkan ada orang yang tidak berobat sekalipun, Allah takdirkan dia sembuh-sembuh. Menunjukkan bahwa itu semua atas izin Allah. Maka dia bisa mengantar kepada sarana kesyirikan kalau memang ada orang yang menganggap bahwa ada zat lain yang bisa mendatangkan bahaya dan memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang selain Allah. Nah, ini mengantar kepada kesyirikan. Baik, wa hadzal khabar ma'nahu nahyu an hadzal fi'li, dan berita ini akan menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah sesuatu yang dilarang dalam perbuatan ini. Berarti semua ruqyah yang mengantar kepada kesyirikan haram, dilarang. Demikian pula tamimah dan tiwalah. Munasabatul hadits al-bab anna fihi bayana anna isti'mala hadhil asya' madhkurah syirkun yakhullu bit tauhid. Sisi kesesuaian hadis ini dengan bab, bahwa di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa menggunakan sesuatu yang telah disebutkan, ruqyah, tamimah dan tiwalah, itu semua syirkun, adalah sesuatu kesyirikan yakhullu bit tauhid, yang dapat merusak tauhid. Ma yustafadu minal hadits, faedah hadis. Yang pertama, al-hathu an siyanatil aqidah. Hadis ini terdapat al-hath, motivasi dorongan bagi kita ala siyanatil akidah, untuk menjaga akidah. Jadi pahami ikhwas sekalian bahwa tidak semua ruqyah itu masyru'. Ada ruqyah yang justru itu mengantar kepada kesyirikan. Semacam orang membacakan beberapa mantra-mantra yang dia namakan ruqyah, tapi tidak warid dari Nabi, tidak datang dalam Quran. Sehingga kalau kita dapati ada tukang ruqyah yang dia membacakan doa-doa yang kita nggak kenal doa itu dari mana, bahkan bahasanya pun kita nggak tahu itu bahasa apa, bukan bahasa Arab, mungkin pula bukan bahasa Quran. Nah, ini sudah ada indikasi kuat bahwa itu adalah mantra-mantra dari dukun. Dan memang kadang banyak orang yang mereka asalnya dukun, tapi mereka berpenampilan seperti penampilan layaknya ahli agama, ustadz misalnya. Bahkan berpenampilan seperti penampilan-penampilan ulama Timur Tengah, pakai sorban yang melilit di kepala, pakai jubah yang panjang misalnya. Maka ini penting, ini dorongan bagi kita untuk mempelajari kembali akidah. Kalau ada orang yang dia meyakinkan kepada kita satu statement bahwasanya ada zat lain yang mampu mendatangkan manfaat dan memberikan mudarat kepada hamba selain Allah, ini sudah mengajak kepada kesyirikan.
Ya, banyak hal ini. Banyak orang pergi ngaji, diajarkan sama ustadznya seperti itu. Ternyata dia datangi kajian-kajian yang sebenarnya kajian-kajian di sana itu mengantarkan kepada kesyirikan. Diajarkan untuk menggantungkan sesuatu kepada satu zat tertentu, ya, kepada keris misalnya, kepada jimat-jimat tertentu, kepada kalung-kalung atau bahkan tasbih-tasbih tertentu, ya. Maka ini mengantarkan kepada kesyirikan. Apabila ada yang mengajak kita dan memberikan pemahaman kepada kita akan suatu pendapat bahwa ada zat yang bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat selain Allah, siapapun yang ngomong itu maka itu adalah ya orang yang berkecimpung dengan dunia perdukunan pasti. Kenapa? Dia mengajak kita kepada kesyirikan. Maka penting bagi kita untuk menjaga akidah. Amma yakhullu biha. Yang mana kalau kita tidak menjaga akidah ini dapat merusak akidah kita, rusak akidah kita nanti. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas. Walaupun banyak dikerjakan orang. Jadi kesyirikan itu enggak pandang bulu, nengok banyak dilakukan orang, oh jangan bilang syirik. Kalau kita bilang syirik nanti berarti kita syirikkan semua orang. Jangan. Makanya menetapkan ini syirik atau tidak, itu tidak perlu memandang bulu. Tidak perlu melihat. Nah ini orang ini ya melakukan ini, kebanyakan masyarakat melakukan ini nggak bisa dibantah. Kalau kita bantah maka kita dimusuhi orang katanya. Maka ini tinggal dilihat dia beragama itu untuk manusia atau untuk Allah. Kalau dia murni beragama untuk Allah, maka dia akan tinggalkan semua keharaman-keharaman yang mengantar dan menjurus kepada kesyirikan walaupun manusia membencinya. Ini karena Allah. Tapi kalau dakwahnya karena manusia, takut ditinggalkan orang. Jadi takut dia ngucapin kebenaran itu. Jangan bilang syirik. Jangan bilang pakai jimat itu syirik. Ya, banyak budaya-budaya orang-orang di Sulawesi Selatan, khususnya orang-orang Bugis misalnya, yang sebagian besar di antara mereka kalau menanam, lalu sebelum panen mereka akan menggantungkan beberapa hasil-hasil dari beras-beras mereka di belakang pintu, dibiarkan sampai membusuk. Apa tujuannya ini? Kalau nggak ada niatan-niatan tertentu. Dan tidak akan ada orang yang menggantungkan itu tanpa sebab. Muncul orang melakukan ini, supaya sukses panen katanya. Nanti hasil panennya itu harus digantungkan di pintu, kemudian dibiarkan sampai membusuk, atau dimasak dulu ya, dimasak dulu seperti dimasak jadi buras, atau dimasak jadi dimasak jadi lontong misalnya, atau dimasak dengan cara apapun, dibungkus pakai daun pisang, dibiarkan membusuk di belakang pintu, katanya ini supaya mengantar keberkahan terbuka terus di rumah ini. Apa tujuannya untuk melakukan ini kalau nggak ada keyakinan-keyakinan tertentu? Walaupun dia bilang nggak ada tujuannya. Ini hanya untuk membiarkan dari tanaman-tanaman ini ya bisa membusuk di rumah, dan dari keyakinan adat istiadat kami ini akan mendatangkan keberkahan. Nah, ini berarti masuk dalam kesyirikan kalau dia berkeyakinan seperti itu. Seakan-akan ada sesuatu yang dapat menjaga keberkahan itu dengan sesuatu perkara yang dia lakukan. Banyak hal, bukan hanya kesyirikan. Dia terjatuh dalam idha'atul mal, terjatuh dalam menelantarkan rezeki yang Allah berikan. Dia biarkan sampai membusuk, apa faedahnya? Baik, jadi walaupun banyak dilakukan orang, nggak bisa kita bilang benar. Kalau itu syirik, syirik. Qul haq wa in kana murra. Ini kata ulama ini. Hafal ini. Qul haq wa in kana murra. Qul haq, ucapkan kebenaran. Wa in kana murra, walaupun itu pahit. Walaupun berat, walaupun pahit, susah diterima, maka ucapkan kebenaran itu. Kenapa? Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu lebih pantas untuk diikuti. Yang kedua, tahrim isti'mali hadhil asya' al-madhkurah fihi. Haramnya menggunakan perkara-perkara yang disebutkan tadi, ya. Karena di dalamnya mengandung unsur kesyirikan. Yang ketiga, anna hadhihi thalatha al-madhkurah, bahwa tiga perkara yang disebutkan ini syirkun min ghairi istithna'. Ini syirik tanpa ada sesuatu yang mengandung pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Karena ini semuanya mengandung kepada kesyirikan. Tapi ingat ya, ruqyah yang syirik, ruqyah yang doa-doanya tidak berdasar dari ajaran Nabi. Demikian pula perbuatannya tidak berdasar dari ajaran Nabi. Baik, ini selesai. Kita baca singkat saja. Di halaman 79, kita beralih di halaman ke-80. Berkaitan dengan masalah penjelasan apa itu tamimah, apa itu ruqyah, apa itu tiwalah. Ya. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, kata beliau, at-tamaim, adapun tamimah, syai'un yu'allaqu 'alal aulad minal 'ain. Tamimah itu identik dengan sesuatu yu'allaq, yang diikatkan,
Yu'allaq itu diikatkan, digantungkan. Alal aulad, pada anak-anak kecil. Ingat ya, tamimah itu biasa dipakai oleh anak kecil. Walaupun kadang bukan anak kecil saja, tapi keumuman orang Arab jahiliyah zaman dulu, mereka akan pakaikan itu pada anak-anak kecil mereka. Supaya apa? Minal ain, supaya menangkal mereka dari penyakit ain. Penyakit ain ini penyakit dari pandangan manusia. Orang memandang sehingga dengan pandangan yang penuh dengan kedengkian, sehingga sesuatu yang baik dia lihat bisa hancur, rusak. Atau pandangan yang ditunggangi dengan syaitan, sehingga sesuatu yang baik dia lihat sehingga dapat rusak. Dan ini ada, Nabi mengatakan al-ainu haqqun, penyakit ain itu ada. Penyakit ain itu apa? Ada. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu, mereka menggantungkan jimat berupa kalung, gelang, ataupun apapun itu jenisnya, benang. Lalu mereka menggantungkan di banyak tempat. Di leher, demikian pula di tangan, di bagian adut, di bagian antara siku dengan bahu, namanya adut. Ya, bagian lengan. Demikian pula mereka meletakkan di pinggang dan banyak tempat. Ya, semua itu untuk menangkal penyakit ain. Ini namanya tamimah. Lakin idza kana al-mu'allaq minal Qur'an. Tapi ingat, tamimah ini tidak semuanya haram. Tidak semuanya apa? Haram. Lakin kata Syekh Muhammad bin Abdullah, perhatikan ini. Akan tetapi kalau tamimah tadi idza kana al-mu'allaq minal Qur'an, kalau yang digantungkan itu berupa ayat Quran, kalau yang digantungkan itu berupa ayat Quran, farakhasa fihi ba'dus salaf, maka sebagian ulama salaf rakhasa, membolehkan. Sebagian membolehkan kalau yang digantung ayat Quran. Kalau yang digantungkan sesuatu jimat-jimat dari dukun misalnya, maka ini jelas haram. Tapi kalau yang digantungkan adalah Al-Quran, sebagian ulama berpendapat boleh. Sebagian ulama berpendapat boleh. Dengan dalih bahwa Quran itu akan menjaganya dari potongan-potongan ayat itu. Walaupun ya para ulama kebanyakannya mengharamkan. Tapi sebagian ulama salaf dari kalangan para sahabat, mereka membolehkan. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi. Dan sebagian besar dari ulama-ulama salaf yang lain, mereka tidak membolehkan, tidak memberikan rukhsah. Jadi pahami, kalau digantungkan Quran, jelas. Kalau yang digantungkan selain Quran, sepakat haram. Tapi kalau yang digantungkan ayat Quran, ada pendapat, walaupun minoritas, ada pendapat ulama-ulama salaf zaman dahulu dari kalangan para sahabat, mereka mengatakan boleh, tapi kebanyakannya mengatakan tidak boleh. Nanti akan dijelaskan ya, kenapa kalau digantungkan Quran itu menghinakan dia nanti. Bagaimana Quran itu dipakai mandi, Quran itu dipakai masuk WC, keluar WC, menghinakan Quran itu. Sehingga ya ada pendapat yang membolehkan, tapi tidak setiap pendapat itu adalah sesuatu yang harus kita ambil. Kenapa? Karena ketika suatu pendapat lebih dikuatkan oleh kebanyakan para ulama, maka insya Allah yang banyak tentu lebih baik dibandingkan yang sedikit. Baik, nanti akan dijelaskan penjelasan lebih jelas. Kata beliau, wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Ya. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, sehingga ulama-ulama salaf yang mereka tidak membolehkan, mereka menggolongkan walaupun yang dipakai itu adalah ayat-ayat Quran, yang digantungkan itu ayat Quran, sama dengan perkara yang dilarang. Di antara yang melarang siapa? Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara yang tidak membolehkan walaupun yang digantungkan Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Antum ingat jemaah, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat senior Nabi. Ketika Nabi SAW meninggal, yang berfatwa Abdullah bin Mas'ud. Sehingga kalau manusia mendapati masalah-masalah, mereka akan datangi Abdullah bin Mas'ud. Jadi bukan orang sembarangan ini, Abdullah bin Mas'ud ini. Yang berpendapat tidak bolehnya menggantungkan Quran sebagai perkara yang dipakaikan, dikalungkan, atau menggantung pada tubuh seseorang untuk menjaga dia dari penyakit ain, dari ayat Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Tapi ingat ya, sebagian ulama ada yang membolehkan. Ini namanya tamimah. Jadi tamimah terbagi dua ya. Ada yang haram, yaitu selain Quran, sepakat haram. Tapi kalau Quran, silang pendapat ulama. Untuk lebih hati-hati ya, tidak usah. Kenapa? Karena cukup kita menggantungkan diri kita kepada Allah, tidak perlu kita memakai gantungan-gantungan Quran untuk hal tersebut. Yang kedua, yaitu ruqah. Ar-ruqah. Apa itu ruqah? Ruqah itu ruqyah. Ruqah itu apa? Ruqyah. Hiyallati tusammal azaim. Dialah yang disebut dengan nama al-azaim. Ruqyah itu azaim. Azaim itu semacam metode pengobatan dengan membacakan beberapa bacaan-bacaan. Wa khassa minhu dalilu ma khala minasyirki.
Hal ini khusus diperbolehkan selama tidak mengandung kesyirikan. Perhatikan ruqyah itu dua. Ada ruqyah dengan bacaan, ada ruqyah dengan perbuatan. Ruqyah bacaan atau dengan perbuatan. Kalau misalnya dia ruqyah bacaan, bacaannya bukan dari Quran atau hadis, maka jelas itu mantra dari dukun syirik. Demikian pula beberapa perbuatan-perbuatan, apakah dia menepuk-nepuk, meniup-niup misalnya, bacaan ditiup-tiup kan? Ditiup-tiupkan sebagaimana banyak di tempat kita di Sulawesi Selatan ini, ya, cara pengobatan dengan cara ditiup-tiup tanpa disentuh, ditiup sembuh. Gimana caranya ini? Ya, ada mantra yang dibaca-bacakan lalu ditiup-tiupkan di belakang punggung anak-anak kecil ini. Nah, yang seperti ini selama tidak mengantar kepada kesyirikan, bacaan yang dibaca adalah hadis dan Quran, demikian pula perbuatan yang dilakukan sesuai dengan contoh ajaran Nabi, maka dia enggak termasuk syirik ruqyahnya. Tapi kalau yang dibacakan selain dari Quran Sunnah, kita enggak ngerti bahasa apa, ya. Demikian pula hadis-hadis tersebut tidak warid dari Nabi. Demikian pula kita ngerti bahasa Arab, tapi yang diucapkannya entah bahasa apa, bukan bahasa Arab, ya. Lalu hal-hal yang seperti ini perbuatannya pun aneh, kok aneh gitu kita lihat. Kok ada ngobatin orang tanpa diapain-apain, ditiup-tiup dah habis itu sembuh, bayar. Ya kan? Nah, ini kan nggak masuk akal namanya. Nah, ini mengantar kepada kesyirikan. Jadi ruqyah ini harus warid ajarannya dari Nabi. Faqad rakhasa fihi Rasulullah SAW minal ain wal humah. Ya, maka Nabi SAW membolehkan hal ini secara khusus. Ya, Nabi SAW membolehkan hal ini untuk mengobati penyakit ain. Penyakit ain. Orang kena penyakit ain diobati dengan ruqyah. Diobati dengan apa? Di ruqyah. Wal humah. Demikian pula ruqyah ini dibolehkan kalau kena sengatan kalajengking. Sengatan apa? Sengatan kalajengking. Atau hal-hal yang lain. Ruqyah itu bisa dilakukan untuk berbagai macam penyakit, bukan hanya sihir. Bukan hanya apa? Sihir. Sebagaimana ada sahabat yang disengat kalajengking, dibacakan Quran, dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Demikian pula, ya, hal-hal yang terjadi di kalangan zaman Nabi dan zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, adanya mereka melakukan hal-hal seperti ini, maka dibacakan Quran. Quran itu syifaun lima fis sudur. Quran itu obat untuk segala penyakit hati. Hasad, dengki, iri hati, ya, benci sama orang, itu bisa sembuh dengan Quran. Demikian pula, Quran itu dapat menyembuhkan tibyanan likulli syai', dia penjelas terhadap segala sesuatu, wasyifa, dia obat. Ya, wasyifaun, dia adalah obat untuk segala macam penyakit. Quran. Kita gelisah, gundah gulana misalnya, berhari-hari, berpekan-pekan, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun gundah gulana, perasaan tidak enak. Kalau mau masuk maghrib rasanya tidak enak. Atau misalnya dalam suatu keadaan tertentu dia memiliki keadaan yang tidak dirasakan oleh seperti orang lain. Baca Quran. Obat itu. Ya, untuk hal-hal yang seperti ini. Kadang nggak sembuh hari ini memang. Oh mana, saya udah baca kok tetap gelisah. Iya nggak sembuh hari ini. Obat itu kan nggak langsung sembuh. Ada orang demam minum paracetamol langsung sembuh satu kali. Kan belum tentu. Semua atas izin Allah. Ada orang minum bertablet-tablet paracetamol untuk meringankan demamnya, tapi tidak kunjung sembuh kalau Allah tidak izinkan. Demikian pula orang yang membaca Al-Quran. Dia mendapati Quran sebagai obat, itu belum tentu ya sembuh satu kali. Kadang satu kali dengan izin Allah sembuh. Kadang Allah menginginkan berkali-kali supaya ada nilai ibadah lain. Kalau disembuhkan satu kali, ini orang langsung lupa. Tapi kalau tidak diberikan kesembuhan secara langsung, orang ini akan giat terus. Giat dia terus. Sehingga hari ini tidak sembuh, besok dia lanjut. Tidak sembuh, besok dia lanjut. Sehingga ada nilai plus. Jadi ibadah khusus. Allah kehendaki kebaikan tentu saja. Dalam segala sesuatu, Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Nah ini, ma'asyiral ikhwan, tidak masalah. Bacakan ayat Quran itu. Ya. Dan demikian pula ayat Quran ini ya, adalah sesuatu yang memang dapat menenangkan jiwa. Dapat menenangkan jiwa. Ini ruqyah. Jadi ingat ya, kalau ruqyah, ruqyah itu dilihat dulu. Sesuai dengan ajaran dan bacaan-bacaan dari Quran Sunnah atau tidak. Kalau tidak, maka itu pasti mantra mengantar kepada kesyirikan. Walaupun dia namakan ruqyah. Walaupun dia namakan apa? Ruqyah. Dan dalam bab ruqyah ini ada bab-bab khusus dibahas oleh para ulama ya. Ada buku-buku khusus terkait dengan masalah ruqyah ini. Tidak sembarang orang bisa bisa meruqyah orang lain. Dia harus membentengi dirinya, kuat imannya, baru dia bisa meruqyah orang lain. Jangan sampai dalam keadaan dia lemah iman, lalu dia meruqyah orang, akhirnya gangguan sihir itu bisa berefek untuk dirinya, bahkan bisa berefek untuk keluarganya, anak istrinya. Sehingga bentengi dulu diri kita. Kalau kita sudah memakai pakaian yang kuat, iman yang tebal, baru kita meruqyah orang lain.
Demikian pula ada bab-bab khusus ya, karena syaitan ketika diruqyah, dia akan terbakar. Dan syaitan yang mengganggu manusia, masuk di badan manusia, manusia kesurupan, ya, tidak karu-karuan, tidak kenal siapa-siapa sampai mengucapkan sesuatu kalimat-kalimat yang tidak mengerti orang lain mengucapkannya. Maka ruqyah-ruqyah yang dibacakan, ya, itu terkadang syaitan itu terbakar dengan itu. Dan tidak ada syaitan yang mengganggu kaum muslimin kecuali syaitan kafir itu, jin kafir. Walaupun dia katakan saya muslim, saya masuk di tubuhnya hanya untuk ini, itu bohong. Kenapa? Karena tidak mungkin muslim mengganggu muslim yang lain. Kalau itu adalah jin muslim, dia nggak akan ganggu muslim yang lain. Maka itu adalah jin kafir, sehingga bacakan. Walaupun dia bilang muslim, saya muslim, percuma kamu bacakan Quran, saya tidak akan terbakar. Hakikatnya itu kebohongan. Kalau kita nggak ngerti fikih ruqyah, bagaimana caranya meruqyah? Ya udahlah, kayaknya dia nggak kemasukan ya. Syaitannya ngomong ya. Dia bilang, ngapain ruqyah saya muslim juga, sama kayak kamu. Bahkan saya adalah ustadz, kata dia. Nah, habis kita. Nggak ngerti kita harus apa, berhenti kita ngaji. Itu teknik supaya kita berhenti ngaji, padahal dia terbakar dengan itu. Siapa yang tahu? Nggak ngerti kita. Sehingga apa? Pelajari terkait dengan masalah. Kalau kita berkecimpung dengan dunia ini, pelajari fikihnya, jangan beramal tanpa ilmu. Demikian pula banyak ruqyah-ruqyah yang terjadi, laki-laki meruqyah perempuan secara langsung tanpa hijab. Akhirnya itu jadi senjata syaitan untuk mengganggu dia. Kenapa? Dia menganggap laki-laki ini bermudah-mudahan dalam masalah wanita. Sehingga dia akan masuk dari celah kita bergampangan dengan wanita. Demikian pula kita dapati ada laki-laki yang meruqyah perempuan, dia menyentuh wanita. Dia sentuh wanita, bahkan dia urut badannya, dia elus-elus kepalanya. Nasallallahu alaihi wasallam, bukan mahramnya. Ini caranya syaitan, dibisikkan dalam dadanya walaupun dia ustaz, dia mengaji, baca Quran. Dibisikkan karena syaitan itu cari cara gimana caranya supaya orang ini punya celah kelemahan. Karena saat kita mengaji, dia akan menganggap kita kuat. Dia gak akan bisa untuk mengganggu. Sehingga dia cari celah, dia goda. Gimana kalau misalnya ya saya cari cara gimana orang ini bisa menyentuh perempuan ini, perempuan yang sedang diruqyah. Sehingga apa? Dibisikkanlah dalam jiwanya. Sentuh dia, urut belakangnya misalnya, atau elus kepalanya. Inilah teknik ruqyah. Sehingga dari celah itu, kelalaian kita kena. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, laki-laki ya ahsannya dia meruqyah laki-laki itu pun dengan ilmu yang kuat dan pemahaman yang kuat tentang ruqyah dan fikih ruqyah. Demikian pula perempuan juga. Ya jangan sembarangan modal pandai ngaji, saya imam masjid sini, yang kemasukan sini, panggil dengan saya ruqyah. Padahal dia nggak ngerti. Apalagi belum nikah. Na'udzubillah. Kalau belum nikah jangan. Kenapa? Lebih rentan terjatuh dalam maksiat. Ya. Walaupun orang sudah menikah belum tentu lepas dari dosa, tapi orang belum menikah tentu akan lebih rentan dengan ini. Akan banyak godaan-godaan wanita, apalagi yang dia ruqyah adalah perempuan, ini akan jadi celah untuk dia. Demikian pula orang meruqyah itu tidak boleh ada rasa bangga diri. Dan banyak kita meruqyah zaman ini bangga diri. Sembuh orang. Iya sembuh karena saya yang ruqyah. Memang kalau bukan antum yang ruqyah enggak sembuh, enggak lah. Saya yang ruqyah, baru sembuh. Nah ini kan muncul takabur. Muncul sifat-sifat apa? Bahwa orang ini sembuh gara-gara saya. Bukan karena Allah. Nah, siapa yang bisa menangkis ini? Banyak kita meruqyah seperti itu perasaannya. Ya sembuh tahu. Kenapa? Ustadz Fulan yang meruqyah. Ustadz itu pun senang dengan itu. Ya. Dia yang menjadi sebab bahwa dia yang mengeluarkan syaitan dan mengusir syaitan dari tubuh orang yang kemasukan syaitan tadi. Siapa yang bisa menangkis itu jemaah? Iman kita lemah, hati kita lemah, fitnah menyambar-nyambar. Al-qulubu dha'ifah wal fitnatu khattab. Maka ya kita meruqyah itu dengan ilmu, bukan hanya modal pandai ngaji, apalagi mau dipuji orang, jangan. Karena bisa jadi itu jadi celah syaitan untuk mengganggu kita. Dan banyak orang menganggap bahwa dia tidak pernah diganggu setan. Padahal dia nggak pernah bangun subuh itu sudah gangguan setan itu. Oh saya nggak pernah ganggu setan. Oh kamu ruqyah orang, sering lihat setan. Kenapa sering ruqyah orang? Lihat setan, mimpi buruk, diganggu setan. Saya nggak pernah diganggu setan, kata dia. Nggak pernah perspektif dia. Padahal nyatanya dia sudah orang yang paling dikuasai sama setan. Sampai subuh tidak mendengarkan suara adzan, tidak bangun di waktu subuh. Demikian pula tatkala manusia menuntut ilmu agama, selalu ada halangan untuk dia nggak belajar agama. Itu caranya setan itu. Lalu dia bilang saya nggak pernah diganggu setan. Kamu nggak pernah taklim agama itu diganggu setan itu. Pernah rasa nggak jemaah ini? Ada rasa kalau mau taklim selalu ada ujian. Kalau nggak taklim nggak ada ujian. Tapi kalau mau datang waktu taklim, udah mau dekati maghrib, ada aja ajakan. Ajakan dari teman, ayo pergi ngopi, ayo pergi ngobrol, ayo pergi bisnis, ayo pergi banyak hal. Loh kok nggak dari tadi datangnya? Kenapa ini dekat maghrib orang mau taklim ini baru seperti ini? Lalu dia menganggap saya nggak diganggu setan. Setan tuh banyak cara jemaah, nggak bisa dari depan dia, dari belakang.
Nggak bisa dari belakang, kanan, kiri. Sampai iblis mengatakan kepada Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Supaya nanti kamu tidak akan dapat, ya Allah, ada dari kalangan hamba-hambamu ini yang bersyukur. Semuanya kufur. Jadi jangan merasa aman dengan ini, jemaah. Ya, jangan merasa aman dengan ini. Ruqyah ini butuh ilmu. Ruqyah butuh ilmu. Dan ini dibahas oleh para ulama. Kalau kita saja masih banyak melakukan maksiat, iman lemah, ya, mencoba untuk meruqyah orang, nah ini jangan disalahkan. Syaitan itu akan berefek mengganggu jiwanya. Kenapa? Imannya lemah. Imannya apa? Imannya lemah. Lalu dia mencoba untuk mengusir syaitan yang ada di tubuh orang lain. Maka yang paling pantas meruqyah itu adalah orang yang merasakan gangguan itu sendiri. Ya, dia yang paling pantas. Yaitu siapa? Diri sendiri. Saya misalnya. Siapa yang paling pantas meruqyah saya? Apakah orang lain? Ya saya. Kenapa? Saya yang berbuat dosa, saya yang tahu siapa saya, orang lain nggak tahu siapa saya. Capek kita ngeruqyah orang, ternyata orang itu adalah orang yang sering pergi ke dukun. Percuma kan? Datang orang teriak-teriak kemasukan ke masjid, minta ruqyah. Datang kita meruqyah. Kita nggak tahu siapa dia, apa amalan dia. Jangan-jangan pun dia bukan muslim, tapi dia kafir. Selesai ruqyah, pulang dia. Udah dia pergi dukun lagi, kegiatan-kegiatan sama seperti itu. Siapa yang tahu? Maka kita ruqyah diri sendiri. Karena kita yang paling tahu tentang diri kita. Ya, kenapa bisa seperti ini saya? Oh mungkin karena ini sebabnya. Ya, maka kita menerapi diri sendiri dengan bacaan ayat-ayat Quran itu. Dan ini panjang sekali, pembahasan terkait dengan masalah fikih ruqyah ini panjang. Bahkan para ulama membikinkan buku khusus terkait ini. Ya, jangan coba-coba ya petantang-petenteng mau buka-buka ruqyah lalu sebenarnya tidak mengerti fikih ruqyah. Apalagi dalam metodologi cara membaca Al-Quran juga dia belum mendapati kebenaran dalam mengaji. Nah, ini berat nanti. Kemudian yang ketiga pembahasan kita di malam ini yaitu at-tiwalah. Tiwalah. Tiwalah itu apa? Tiwalah ini yang dilarang Nabi yang ketiga. Yang pertama tadi sudah ada tamimah, yang kedua ruqyah, ruqa, yang ketiga adalah apa? Tiwalah. Tiwalah apa? Syai'un yasna'unahu wa yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajula ila imra'atihi. Tiwalah itu semacam pelet. Kalau kita terjemahan bahasa Indonesia pelet. Ya, ada suami tergila-gila dengan istrinya sampai apapun yang dibilang istrinya dia mau. Walaupun itu menjatuhkan kehormatannya. Demikian pula sebaliknya, ada istri yang apapun dibilang sama suaminya dia mau sampai seakan-akan dia tergila-gila dan dia tidak sadarkan diri walaupun dia jatuhkan kehormatannya. Ini namanya pelet, tidak wajar seperti ini. Ini bukan cinta mencintai namanya, tapi apa? Ada unsur bantuan syaitan di dalamnya. Kalau orang Arab menyebutnya dengan istilah at-tiwalah, Nabi menyebutnya dengan istilah at-tiwalah, pelet. Ya, bukan pelet untuk kasih makan ikan ya. Tapi maksudnya ini pelet sihir-sihiran. At-tiwalah syai'un, dia adalah sesuatu yasna'unahu, semacam sesuatu yang mereka buat, yaitu para dukun. Yaz'umun, lalu mereka menganggap, mereka buat lalu mereka menganggap annahu yuhabbibul mar'ah ila zawjiha. Sesuatu ini dapat menjadikan seorang istri akan menjadi lebih cinta pada suaminya. Jadi cintanya cinta berlebihan, enggak wajar cintanya ini. Warrajul ila imra'atihi, atau membuat suami lebih cinta pada istrinya. Istri akan lebih cinta pada suami atau suami sangat berlebihan cinta kepada istri. Ya, tentu saja ini dengan bantuan syaitan. Si istri datang ke dukun lalu dia ingin mengguna-gunai suaminya sehingga suaminya terpelet dan terkesima dengan dia. Ya, dan sebaliknya. Baik, ini namanya tiwalah. Kalau ini jelas syirik ya, dengan bantuan syaitan yang seperti ini. Baik, sekarang kita masuk dalam penjelasan. Yu'allaqu 'alal aulad, kata Syekhul Fauzan hafizahullah, digantungkan pada anak-anak kecil, yaitu tamimah tadi, ai bi'anaqis sibyan, itu digantungkan di leher anak-anak. Biasanya tamimah itu digantungkan di leher. Digantungkan apa? Di leher. Minal ain, dia untuk mencegah dari penyakit ain, maksudnya ai lidaf'il isabah bil ain, yaitu menolak penyakit ain. Al-azaim, azaim itu adalah jam'u azimah, jamak dari kata azimah, qila hiya ayatun min ayat minal Qur'an. Disebutkan azaim, azimah, dikatakan dalam sebagian riwayat bahwa itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Taqra'u ala dhawil ahad, yang dibacakan kepada orang yang punya penyakit. Au taqra'u fi ma'in, atau dibacakan pada air, wa yusqahul marid, lalu diminumkan. Ini enggak apa-apa kalau seperti ini. Kalau memang yang jenis ruqyah dibacakan di air lalu diminumkan sama orang sakit, itu berefek. Itu berefek.
Kalau dia disuruh minum nggak mau, kan dia kemasukan, nggak sadar diri, maka percikkan. Ambil airnya, percikkan. Maka dia akan merasakan air itu seperti sesuatu yang akan membunuhnya. Air yang sangat panas, padahal air dingin. Ya. Baik, jadi diminumkan. Tapi ingat, yang dibacakan harus ayat Quran. Atau doa-doa dari hadits-hadits Nabi SAW. Kalau selain itu maka nggak boleh. Jimat-jimat, mantra-mantra nggak boleh. Ya. Baik. Au taktubu fi sahnin wa nahwihi wa tuhmal kitabatu bima'in wa nahwihi wa yusqahul marid. Atau ditulis di piring atau selainnya, lalu tulisan itu dihapus ya dengan air atau selainnya, lalu diminumkan kepada orang sakit. Diminumkan pada orang sakit. Ini cara-cara azaim, ruqyah di zaman silam. Ala kulli hal, masalah ruqyah ini yang perlu kita pahami bahwa dia harus sesuai dengan tuntunan. Maka jangan modal memanggil orang yang pandai meruqyah tanpa kita pastikan bahwa dia adalah ahlu sunnah atau tidak. Kalau dia ahlul bid'ah, jelas banyak kebid'ahan yang dia lakukan, bahkan bisa saja dia mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Kemudian berikutnya wa khassa minhu ay akhraja min umumihi. Ya, dikhususkan darinya yaitu dia keluar dari keumuman. Ad-dalil huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw huma. Dalil yang membolehkan ruqyah kata Nabi, tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan juga penyakit disebabkan sengatan kalajengking disebut dengan humah, kama sabaqa fi babi man haqqaqa tauhid, sebagaimana yang sudah berlalu penjelasan dalam bab ya tahqiq tauhid. Ma qala minasyirki, selama enggak mengantar kepada kesyirikan, yaitu ruqyah. Ruqyah itu boleh selama enggak mengantar kepada kesyirikan, tidak mengandung kesyirikan. Ai al-isti'anatu bi ghairillah, yaitu maksudnya dia minta tolong sama selain Allah. Ruqyah tapi minta tolong kepada nabi. Ruqyah minta tolong kepada wali. Ruqyah minta tolong kepada malaikat, pohon, batu, jimat. Minta tolong sama hal-hal yang enggak bisa mendatangkan manfaat, mudarat. Ini syirik jelas. Bi'angkanat bi asma'illah. Ya, yaitu ya ruqyah yang tidak mengandung kepada kesyirikan itu ya dia harus membacakan dengan nama-nama Allah, ya, sifat-sifat Allah, itu boleh. Ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ayat-ayat Allah wa ayatihi wal ma'thuru 'anin nabi, atau doa dari nabi. Jadi ruqyah itu bukan hanya ayat Quran, doa-doa dari nabi juga bisa. Doa dari nabi juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, sambil kita pegang yang mana yang sakit misalnya. Walhasil, kesimpulannya kata Syekh, ma dzakarahul musannif, dari apa yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu al-musannif rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi hukmi hadhil asya' al-madhkura, dari hukum-hukum perkara-perkara yang disebutkan di sini, mayali, yaitu sebagai berikut. Ini kesimpulannya 3. Anna ruqyah tanqasimu ila qismain. Kalau berbicara tentang ruqyah, maka ruqyah terbagi 2. Qismin masyru'in wa qismin mamnu'. Ruqyah yang pertama yaitu ruqyah yang masyru', dibolehkan, disyariatkan, dan yang kedua yaitu ruqyah yang mamnu', yang dilarang. Fal masyru'u ma khala minasyirki. Adapun ruqyah yang disyariatkan, yang dibolehkan, itu yang tidak mengandung unsur kesyirikan. Wal mamnu'u ma kana fihi syirkun. Adapun yang dilarang itu yang mengandung kesyirikan. Ini ruqyah, paham ya? Jadi ruqyah itu terbagi 2. Ada yang boleh dan tidak. Yang boleh baca Quran, ayat-ayat hadis dari Nabi, yang tidak boleh selain itu. Ya, mantra-mantra dari dukun dan selainnya. Yang kedua tamimah. Tamimah tanqasimu ila qismain. Annat tamaim tanqasimu ila qismain. Tamimah terbagi 2. Jimat terbagi 2. Qismin mamnu' bil ijma'. Ada yang bagian pertama yaitu dilarang secara ijma', sepakat ulama bahwa dia haram. Wa huwa makana yastamilu ala syirki. Bahwa kalau misalnya ada, yaitu dia adalah apa yang mengandung kepada unsur kesyirikan. Enggak boleh jimat mengandung unsur kesyirikan, ya. Wa qismin mukhtalif, yaitu bagian kedua, satu macam lagi, yaitu yang diperselisihkan ulama fihi padanya. Wa huwa makana minal Qur'an, yaitu apa yang digantungkan dari ayat Quran. Ini silang pendapat. Kalau yang digantungkan selain Quran, sepakat ulama bahwa dia haram, mamnu. Tapi kalau yang dikalungkan itu adalah ayat Quran, qil innahu jaiz. Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia boleh, tapi ini pendapat minoritas. Ingat jemaah, ada pendapat, tapi bukan pendapat yang kuat di tengah jumhur ulama. Waqila, dan sebagian mengatakan innahu mamnu'. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia mamnu', dilarang. Wassahih annahu mamnu'. Yang benarnya dia dilarang. Saddan lidzari'ah wa siyanatan lil Qur'an. 2 sebabnya kenapa dilarang. Yang pertama, saddan lidzari'ah, menutup celah. Karena banyak orang biasanya dari satu pintu kecil terjatuh dalam pintu besar. Ya. Seakan-akan dia menganggap bahwa yang menyembuhkan nanti Quran, bukan Allah. Yang menyembuhkan itu adalah
cara dia menggantungkan ayat Quran, bukan Allah. Ngantar kepada kesyirikan nanti. Maka untuk menutup pintu celah rapat, saddan lidzari'ah, tutup itu. Wasiyanatul lil Quran. Yang kedua, sebab kenapa nggak boleh menggantungkan ayat Quran itu untuk menjaga Quran. Ya, bagaimana Quran diletakkan di leher, terus anak kecil yang dipakaikan itu bolak-balik masuk kamar mandi dia. Kamar mandi kotor, ada ayat Quran dibawa ke situ, bagaimana? Ya. Yang ketiga yaitu at-tiwalah. Tiwalah ini mamnu'ah min ghairi khilaf. Ini adalah sesuatu yang dilarang tanpa ada perselisihan. Li'annaha nau'un minas sihri. Karena ini termasuk jenis dari sihir. Jadi nggak ada ceritanya itu suami ya betul-betul nurut sama istrinya apapun itu kecuali itu adalah sihir. Ya, enggak karu-karuan. Istri nggak sholat pun suami udah nggak larang lagi. Kenapa nggak dilarang? Iya, karena aku cinta sama istriku. Kenapa nggak dilarang istrinya nggak sholat? Kenapa nggak dimarahi istrinya nggak sholat? Iya, karena saya cinta. Masa mau saya larang? Ini apa namanya ini? Kalau nggak guna-guna. Sampai yang haram dilakukan istrinya pun suaminya iya membolehkan. Nah ini banyak. Sampai suami istrinya bilang jual ini, berikan atas nama saya semuanya, rumah atas nama saya, tanah atas nama saya, harta-harta semua atas nama saya. Kecuali apa? Ini namanya tiwala. Nah, ini namanya pelet bahasa kita ya, at-tiwala. Allahu a'lam. Selesai dalam masalah ini. Penjelasan singkat namun Masya Allah luar biasa, ini ilmu yang mesti kita ketahui terkait dengan masalah akidah ya. Jangan sampai kita jahil tidak mengerti tentang masalah ini. Naktafi bihadzal qadar, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.